Ayo, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pasar monopoli. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Ahmad Fatoni, dan ini ada Ahmed Triwibowo, Ardi Samrizal, Muhammad Fadli, dan Raka Aditya Alfaris. Latar belakang, Indonesia memiliki beragam pasar, dan pasar-pasar tersebut mempunyai keadaan untuk mencapai kondisi yang ideal. Para pelaku produsen ingin menjalankan kegiatan produksi secara sukses dan produk yang dihasilkan dapat dinikmati oleh konsumen. Segala upaya dilakukan agar hal tersebut dapat terwujud, seperti penyediaan berbagai produk yang memang diminati serta dibutuhkan oleh konsumen pada saat ini. Dengan kata lain, produk tersebut memiliki potensi besar karena didukung oleh para konsumen yang besar. Terlebih mampu menarik daya beli konsumen terhadap produknya, dan produk tersebut juga tentunya dapat memberikan benefit yang relatif sama bagi semua konsumen. Dalam kehidupan perekonomian yang faktual, sangat jarang mendapat penjual yang tidak menghadapi persaingan dari penjual lain. Meskipun dalam suatu pasar misalnya hanya terdapat satu penjual sehingga tidak ada persaingan secara langsung dari penjual lain. Tetapi penjual tunggal tersebut akan menghadapi persaingan secara tidak langsung dari penjual lain yang menghasilkan produk yang dapat merupakan alternatif produk pengganti yang tidak sempurna. Rumusan masalah. Yang pertama, ada pengertian dari pasar monopoli. Yang kedua, apakah bentuk-bentuk dari pasar monopoli? Yang ketiga, apakah ciri-ciri dan faktor-faktor dari pasar monopoli? Yang keempat, bagaimanakah pemaksimuman keuntungan dalam pasar monopoli? Yang kelima, apakah monopoli dan diskriminasi harga? Yang keenam, apakah syarat-syarat dari pasar monopoli? Yang ketujuh, bagaimanakah efisiensi dari kegiatan pasar monopoli? Yang kedelapan, apakah kelebihan dan kekurangan dari pasar monopoli? Tujuan dan manfaat. Yang pertama, memahami pengertian, bentuk-bentuk, dan ciri-ciri dari pasar monopoli. Yang kedua, memahami faktor-faktor dari pasar monopoli. Yang ketiga, memahami kemaksimuman keuntungan dalam pasar monopoli. Yang keempat, memahami syarat-syarat dan diskriminasi harga dalam pasar monopoli. Yang kelima, memahami efisiensi kegiatan dalam pasar monopoli. Yang keenam, memahami kelebihan dan kekurangan di dalam pasar monopoli. Pengertian pasar monopoli. Monopoli adalah suatu keadaan di mana di dalam pasar hanya ada satu penjual sehingga tidak ada pihak lain yang menyayanginya. Ini adalah kasus monopoli murni atau pure monopoli. Dalam kenyataan sulit untuk mendapatkan suatu perusahaan yang memberi contoh monopoli murni di mana tidak ada unsur persaingan dari perusahaan yang lain. Karena seandainya pun hanya ada satu penjual di pasar sehingga tidak ada persaingan langsung dari perusahaan lain, kemungkinan masih ada perusahaan yang tidak langsung, misalnya dari produk atau barang-barang dari perusahaan lain yang bisa sebagai substitusi. Meski substitusi tidak sempurna, untuk barang-barang yang dihasilkan perusahaan monopoli, misalnya PLN, mendapatkan persaingan dari perusahaan yang menjual genset. Ciri-ciri pasar monopoli. 1. Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Dari definisi monopoli telah diketahui bahwa hanya ada satu perusahaan dalam industri tersebut. Dengan demikian barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. 2. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan monopoli dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam pasar. 3. Tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. 4. Dapat mempengaruhi penentuan harga. Oleh karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga yang dapat dikuasainya. 5. Promosi iklan kurang diperlukan. Oleh karena perusahaan monopoli, dia adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri. Ia tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan.
Lalu ada karakteristik pasar monopoli. Yang pertama pemasok tunggal, yang kedua hambatan untuk masuk dan keluar, yang ketiga pemaksimalan keuntungan, keempat ada produk unik, dan yang kelima diskriminasi harga. Lalu ada faktor-faktor yang menimbulkan pasar monopoli. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan wujudnya pasar perusahaan monopoli. Ketiga faktor tersebut adalah: 1. Perusahaan monopoli mempunyai sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. 2. Perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi, economies of scale, hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. 3. Monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Kelebihan pasar monopoli. Ada beberapa kelebihan dari pasar monopoli, yaitu sebuah perusahaan monopoli akan meningkatkan efisien dalam berproduksi daripada adanya sebuah penjualan tambahan yang justru akan membuat produksi tidak dapat mencapai skala ekonomi. Karena sifat barangnya tidak dapat substitusi dekat, maka pembuat perusahaan monopoli tidak perlu mengeluarkan banyak biaya promosi dan iklan agar pembeli dapat membedakan produknya. Bebas keluar masuk pasar akan mendorong produsen untuk berkompetisi dengan sehat, sehingga mendorong untuk selalu berinovasi dan menghasilkan produknya. Apabila menikmati skala ekonomi, biaya produksi lebih murah dan daripada di firma, pasar persaingan sempurna dan tingkat produksi lebih besar. Ada juga kekurangan dari pasar monopoli. Ada beberapa kekurangan pasar monopoli, yaitu yang pertama, harga barang lebih mahal dan tingkat produksi lebih rendah di pasar persaingan sempurna. Menjadi memicu hadirnya pasar gelap. Pasar gelap adalah transaksi atau kegiatan ekonomi yang memperjualbelikan produk sempurna. Yang ketiga, produksi tidak optimal dan efisien karena penjual dapat bebas menetapkan harga barang dengan mengurangi produksi. Dan yang terakhir, konsumen terikat akan pasar tersebut dan tidak bisa berpindah ke penjual lain meskipun harganya mahal. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.